Mengharamkan yasinan, tahlilan, dan maulid Nabi adalah perbuatan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar aliran tertentu yang membid'ahkan yasinan, tahlilan, peringatan maulid Nabi, dan lain-lain. Menurut mereka semua amalan itu bid'ah, karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Memang di zaman Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan tahlilan 7 hari dan 40 hari orang meninggal. Di zaman Nabi juga tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi yang diisi dengan ceramah agama. Tapi, apakah sesuatu yang tidak ada atau tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat otomatis disebut bid'ah? Mari kita telisik dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis yang melarang perbuatan bid'ah adalah sebagai berikut. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud. Bid'ah secara bahasa artinya membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Bahasa kerennya adalah kreatif. Secara bahasa, bid'ah atau kreatif dalam perkara dunia itu dianjurkan dan bagus sekali. Misalnya, kreatif dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang dilarang adalah bid'ah secara istilah, yaitu membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama. Yang jadi masalah adalah sesuatu yang baru itu yang seperti apa. Disinilah pentingnya kita memahami Al-Quran dan hadis secara utuh dan menyeluruh. Bahasa kerennya mah holistik dan komprehensif. Jangan hanya bermodal satu ayat atau satu hadis lalu mengabaikan ayat dan hadis lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang mengada-ada suatu yang baru dalam urusan agama kami, dan tidak ada dalil dari urusan agama ini, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bid'ah adalah hal baru dalam urusan agama yang tidak ada dasar atau dalilnya dalam agama. Itu artinya jika ada dalil yang mendasarinya, maka tidak disebut bid'ah. Sesuatu yang baru dalam perkara agama yang tidak ada dalilnya sama saja dengan mengada-ada. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengada-adakan atau bid'ah rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi mereka mengada-adakannya dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan di antara mereka banyak yang fasik. Surat Al-Hadid ayat 27. Ayat itu menceritakan tentang pengikut Nabi Isa SAW yang melakukan bid'ah dengan mengada-adakan rohbaniyah. Rohbaniyah artinya mengharamkan dirinya untuk menikah dengan alasan untuk menjaga kesucian dirinya dalam mengabdi kepada Allah. Padahal Allah dan Rasulnya menghalalkan pernikahan, tapi mereka malah tidak mau menikah karena ingin menjadi kekasih Allah. Itulah yang disebut bid'ah. Dalam surat Al-An'am ayat 138 dan 140 juga menjelaskan tentang orang-orang yang mengada-ada dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Itulah yang disebut bid'ah. Dan kata Allah, mereka yang berbuat bid'ah itu telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk. Dan Nabi pun mengatakan dalam hadisnya bahwa semua bid'ah itu sesat, karena telah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dasar atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Diterangkan pula di Al-Quran surat Yunus ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 114. Dari ayat-ayat dan hadis itu, kita dapat menarik kesimpulan, bid'ah adalah mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada dalil atau keterangannya dari Allah dan Nabi. Contohnya, mengharamkan sesuatu yang halal dan sebaliknya. Termasuk perbuatan bid'ah adalah mewajibkan sesuatu yang sesungguhnya tidak wajib. Dalil itu ada dua macam, dalil yang bersifat umum dan khusus. Contohnya dalil yang bersifat umum adalah perintah mengingat Allah atau zikrullah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Dalil ini bersifat umum karena Nabi tidak membatasi tempat, waktu, dan jumlah pelaksanaannya. Contoh dalil yang bersifat umum lagi adalah perintah membaca Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Allah dan Rasulnya tidak membatasi waktunya. Untuk masalah tempat, Nabi melarang membaca di tempat yang kotor seperti WC.
Bolehkah kita membaca surat Yasin setiap hari Rabu? Padahal Nabi tidak pernah membaca surat Yasin setiap hari Rabu. Jawabnya ya boleh saja, karena ada dalil yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Dan Nabi tidak membatasi waktu membaca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah menganggap membaca Yasin di hari Rabu itu sunnah atau wajib. Demikian pula membaca surat Yasin atau tahlilan setiap 7 hari, 40 hari, atau 100 hari orang yang sudah meninggal. Semua itu boleh saja berdasarkan dalil umum yang berlaku. Dan Nabi tidak pernah membatasi waktu pelaksanaannya. Yang tidak boleh itu adalah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib. Dan rasanya tidak ada ulama yang menyunahkan atau mewajibkan tahlilan atau yasinan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengadakan acara yasinan atau tahlilan keluarganya yang meninggal, jangan dicela, karena yasinan atau tahlilan adalah sebuah tradisi, bukan sunnah atau wajib. Yang sunnah itu membaca surat Yasin dan tahlil, serta mendoakan bagi orang yang meninggal. Sedangkan waktunya 3 hari, 7 hari, atau 40 hari, bukan sunnah atau wajib. Kalau bukan sunnah atau wajib, mengapa banyak masyarakat kita yang melakukannya? Karena hal itu sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Sepanjang kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib, maka bukan bid'ah namanya. Karena ada dalil umum yang menganjurkannya, yaitu membaca Al-Quran dan berdoa. Ada yang mengatakan peringatan 7 hari atau 40 hari itu adalah tradisi orang Hindu. Itu sama seperti orang yang mengadakan pengajian rutin setiap hari Minggu. Bukankah hari Minggu adalah waktu ibadahnya umat Nasrani? Lalu, apakah orang yang mengadakan pengajian rutin setiap hari Minggu disebut menyontoh umat Nasrani? Tentu tidak. Untuk masalah waktu dan tempat, itu hanyalah sarana, bukan pokok ibadah. Waktu dan tempat boleh sama dengan agama lain. Contohnya, waktu upacara atau acara seminar di tempat dan waktu yang sama. Setiap orang boleh berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Yang penting, cara berdoanya tidak sama. Kembali ke masalah bid'ah. Nabi tidak pernah membaca surat Al-Asr ketika mau tidur. Jika kita membaca surat Al-Asr ketika mau tidur, apakah berdosa? Tentu tidak. Baru disebut bid'ah jika kita menganggapnya sesuatu yang wajib dilakukan, padahal Nabi tidak pernah mewajibkannya. Sepanjang kita tidak menganggapnya wajib atau sunnah, maka membaca surat Al-Asr sebelum tidur tidak dilarang dalam agama. Demikian juga dengan peringatan Maulid Nabi yang berisi ceramah agama. Ada dalil umum yang menganjurkannya, yaitu mencari ilmu dan mengingat kisah Nabi untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Mungkin ada yang berkata, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi tidak harus dengan Maulid Nabi. Pertanyaannya, yang mengharuskan atau mewajibkan itu siapa? Tidak ada ulama yang mewajibkan peringatan Maulid Nabi. Kita hanya mengambil momentum kelahiran Nabi untuk menggelar majelis ilmu. Sama halnya ketika kita mengadakan pengajian atau kajian rutin setiap hari Sabtu. Bukankah Nabi tidak pernah menyontohkan pengajian rutin setiap hari Sabtu? Tapi mengapa kita melakukannya? Karena ada dalil umum yang menganjurkannya, yaitu menuntut ilmu. Dan untuk sesuatu yang bersifat umum, Nabi tidak membatasi waktu dan jenis pelaksanaannya. Selain dalil umum, ada juga dalil khusus seperti ibadah sholat, puasa, dan haji, di mana Nabi sudah menjelaskan dan membatasi tata caranya. Maka dalam hal ini, kita tidak boleh menambah dan menguranginya. Ada yang beralasan, di zaman Nabi agama itu sudah sempurna, sehingga tidak diperlukan penambahan apapun dalam urusan agama. Mereka mengatakan, Nabi lebih tahu mana yang terbaik. Kalau kita menambah dengan berbuat bid'ah, sama saja dengan mengatakan Nabi belum sempurna amal solehnya. Kalau demikian, lalu mengapa setelah Nabi wafat, para sahabat baru membuat mushaf Al-Quran, sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan? Mengapa zaman sekarang ada pengajian rutin setiap Sabtu atau Minggu, padahal di zaman Nabi tidak ada? Mengapa di zaman sekarang ada pesantren, sedangkan di zaman Nabi dahulu tidak ada? Padahal itu semua adalah urusan agama. Contohnya, di sebuah hadis Nabi disebutkan, Nabi beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Lantas, kalau kita beristighfar 200 kali dalam sehari, apakah disebut bid'ah atau berdosa? Kan tidak.
Karena Nabi tidak pernah membatasi jumlah zikir atau istighfar. Perintahnya adalah berzikir sebanyak-banyaknya. Mau 1000 kali sehari lebih bagus. Dengan melakukan istighfar 1000 kali sehari, bukan berarti kita menganggap amalan Nabi belum sempurna. Bukan seperti itu jalan pikirannya. Zaman Nabi sudah sempurna karena sudah meletakkan dasar-dasar yang bersifat umum dan khusus. Kesimpulannya, amal soleh yang tidak ada batasan dari Nabi mengenai waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya, maka semuanya boleh dilakukan sepanjang tidak ada batasan dari Nabi. Sepanjang tidak ada batasan dari Nabi, itu artinya Nabi memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Nabi tidak pernah memberikan batasan mengenai dalil yang bersifat umum seperti zikir, baca Al-Quran, menuntut ilmu, berdoa, dan lain-lain. Kita boleh berdoa dengan bahasa daerah masing-masing, meskipun Nabi tidak pernah berdoa dengan bahasa Jawa misalnya. Mau berzikir sendiri-sendiri atau berjamaah, maka silakan, karena Nabi tidak pernah membatasinya. Jika Nabi saja tidak membatasinya, tapi kita batasi, maka sama saja kita mengada-ada atau berbuat bid'ah. Jadi yang disebut bid'ah adalah jika kita mengada-adakan sesuatu yang baru dalam perkara agama, yang tidak ada dasar atau dalilnya. Sedangkan yasinan ada perintahnya, yaitu membaca Al-Quran. Tahlilan juga ada perintahnya, yaitu berzikir. Dan peringatan Maulid Nabi ada dalilnya, yaitu hadir di majelis ilmu. Termasuk perbuatan bid'ah adalah mengharamkan sesuatu yang halal. Itu artinya mengharamkan peringatan Maulid Nabi dan tahlilan termasuk perbuatan bid'ah. Karena telah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan dalam agama. Mereka yang niatnya ingin memurnikan agama dengan slogan anti bid'ah, ternyata justru terjebak kepada perbuatan bid'ah. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah berbuat bid'ah, yaitu mengharamkan sesuatu yang halal. Dan Allah serta Rasulnya telah mengatakan bahwa orang-orang seperti itu telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk. Jadi kalau ada yang membid'ahkan yasinan, tahlilan, atau peringatan Maulid Nabi, maka katakan kepada mereka, justru mereka itulah yang telah melakukan perbuatan bid'ah, karena telah mengharamkan sesuatu yang halal. Ingatkan juga kepada mereka bahwa bid'ah yang telah mereka lakukan, yaitu mengharamkan yasinan, tahlilan, dan Maulid Nabi, adalah sesat, tidak mendapat petunjuk, dan mereka akan berakhir di neraka, kecuali jika mereka mau bertobat dari kelompoknya itu. Penjelasan ini saya tutup dengan mengutip firman Allah dalam Al-Quran. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Surat Yunus ayat 100. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.